Oke, dapat lagi nih pertanyaan tentang coaching. Terima kasih lo sudah ngasih banyak pertanyaan ya. Kita akan coba bahas. Pertanyaan kali ini adalah gimana caranya agar kita dapat jawaban yang jujur dan terbuka dari coach kita. Menarik sekali kan pertanyaannya kan? Oke, yuk kita bahas bareng-bareng tentang jujur dan terbuka dari jawaban coach. Sebenarnya kalau saya pribadi kayaknya saya nggak akan pernah bisa 100% yakin jawaban yang disampaikan coach itu 100% benar. Ya kan karena kita nggak tahu isi hatinya gitu kan. Sesungguhnya itu akan seperti apa. Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang coach agar memancing keterbukaan dan kejujuran coach? Nah, mungkin itu pertanyaannya ya. Jadi yang bisa kita kontrol kalau saya pribadi ya, bicara tentang keterbukaan dan kejujuran, kata kuncinya dua kayaknya. Dari saya nih ya, yaitu kenyamanan dan kepercayaan. Sejauh mana coach itu nyaman dan sejauh mana coach itu percaya sama kita. Nah, gimana caranya nih agar coach itu bisa dipercaya dan bisa memberikan kenyamanan kepada coachnya? Ada beberapa hal yang bisa kita bagi. Ya, yang pertama, adalah tentang pastikan mindset kita nih sebagai seorang coach itu adalah bukan ego kita untuk wah saya harus melakukan ini nih dalam sesi coaching, wah saya harus bisa mendevelop anak ini di sesi coaching. Please no ya, kita hadir sebagai seorang coach cukup gunakan full dengan kompetensi sebagai seorang coach, tidak ada atensi yang lain, termasuk ingin mengubah anak itu, mengubah coach itu gitu ya. Oke ya, clear ya. Jadi mindsetnya adalah kok ya kita hadir sepenuhnya untuk coach dengan membawa kompetensi kita sebagai seorang coach gitu ya. Dan itu kita demonstrasikan dengan baik, kita aplikasikan dengan baik di sesi coaching ya. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu maka kita menegaskan bahwa bintangnya ya dari sesi coaching itu adalah coachingnya bukan kita. Oke, sekali lagi ya, bintang dalam sesi coaching itu adalah coachingnya kan, bukan coachnya. Oleh karenanya ego kita tahan untuk tidak terlalu muncul dan fokus untuk mengungkapkan atau mengeluarkan semua kompetensi kita sebagai seorang coach. Yang pertama. Yang kedua, adalah tentang dalam proses kita melakukan sesi coaching, kadang kita mengeluarkan pertanyaan, gitu kan? Ya, bukan kadang ya, bahkan kita sering untuk mengeluarkan pertanyaan kepada coach kita. Nah, tambahannya adalah berikan space untuk coach itu menjawab. Jadi kadang nih kalau misalnya kita bertanya, apa apa yang membuat kamu melakukan hal tersebut? Misalkan pertanyaannya kayak gitu ya. Nah si coachnya tuh diem, gitu tuh, mikir tuh kan matanya ke atas gitu, gitu. Nah kondisi-kondisi yang seperti itu ya, kita jangan langsung panik, wah pertanyaan gue kayaknya kesusahan nih, gak ngerti nih kayaknya nih coachnya nih. Terus akhirnya kita langsung ngomong, maksudnya tuh kayak gini nih, maksudnya tuh apa nih yang mungkin kamu lakukan, nah dari apa yang udah kamu lakukan tadi. Nah akhirnya kita nggak-interupsi gitu. Itu sangat mungkin membuat coachingnya nggak nyaman akhirnya. Maka kadang ada istilahnya silence is okay ya. Jadi nggak perlu khawatir kita ngerasa wah ini coachingnya nggak ngerti gitu ya segala macam. Jadi coba cross check nih, coba kuatkan dengan observasinya kita. Oh mungkin emang coachingnya sedang berpikir pertanyaan ya, emang diem nih, orangnya diem nggak ngomong tapi otaknya tuh muter nih, wah mikirin jawabannya apa ya gitu. Nah itu yang kedua. Oke. Yang ketiga adalah
seorang coach kita bisa menggunakan ya merefresh kalimat dari coach kita. Nah, jadi misalkan dia ngomong tentang opsinya, saya punya opsi A B C D E gitu kan. Oke. Nah, itu kita bisa nge-refresh dengan misalkan mengulang kalimat dari coachingnya itu gitu. Nah, jadi itu bisa dilakukan tuh. Oh, jadi kamu punya opsi ini ya gitu. Disebutin lagi opsinya. Nah, itu bisa dilakukan hingga akhirnya si seorang coach itu bisa ngerasa, ah nih coach gue dengerin gue nih, dia bisa nangkep nih gitu. Ya, ulang aja kalimatnya persis gak apa-apa. Ya, istilah-istilahnya nggak perlu diganti pun nggak apa-apa. Gunakan aja seperti yang digunakan oleh coach kita. Itu bisa dilakukan. Ya, ulang kalimatnya itu. Nah, atau berikutnya adalah yang bisa dilakukan yang tadi poin keberapa ya? Yang poin berikutnya nih, ya selanjutnya itu adalah teman-teman bisa menggunakan sebagai seorang coach untuk mengulang kata-kata yang itu sering diulang oleh coach kita. Nah, misalkan coach ini bolak-balik bilang kata bingung. Nah, itu bisa kita mention loh, gitu. Berdasarkan sesi coaching kita berlangsung, nih contoh ya. Berdasarkan sesi coaching kita, selama sesi coaching kita ini berlangsung, saya mendengar kamu sampai bilang beberapa kali atau sampai bilang 4 kali tentang bingung. Apa yang sebenarnya kamu bingungkan? Nah, itu bisa kita keluarin pertanyaan kayak gitu. Oke ya. Sehingga itu semoga akan membantu coach merasa lebih nyaman karena emang benar-benar didengarkan. Oke. Yang tadi itu poin keempat. Yang kelima adalah terakhir dari saya, poin kelima ini adalah belajar untuk mendengarkan. Ya, mendengarkan untuk kita bisa memahaminya. Bukan mendengarkan untuk kita respon. Nah, loh, bedanya apa? Kalau di bahasa Inggrisnya mungkin kayak listen to understand. Ya. Itu lebih baik daripada listen to respond. Nah, jadi kita mendengarkan itu emang benar-benar karena kita pengen untuk mengerti apa yang coach itu sampaikan. Bukan kadang kita kan dia bilang saya punya hambatan A B C D E gitu. Nah, ketika dia ngomong hambatan itu di otak kita udah tahu, ini mah harusnya bisa nih, abis ini gue mau tanya inilah gitu. Gue bakal nanya ini nih segala macam gitu ya. Nah, itu tahan ya. Agar sampai selesai kalimatnya gitu ya, agar kita benar-benar paham konteks yang disampaikan oleh coachnya, sehingga akhirnya kita bisa memberikan pertanyaan yang lebih clear, yang lebih kuat untuk coachnya. Oke, semoga dengan 5 hal tersebut keterbukaan, kejujuran itu hadir dalam sesi coaching kita. Selamat mencoba.